Halo, nama aku Lizzy Para. Aku CMO dan juga founder dari BLP Beauty, brand lokal kosmetik Indonesia. Aku sempat bekerja di salah satu perusahaan kosmetik internasional di Indonesia. Dan di situ ternyata kecintaan aku terhadap dunia beauty tuh semakin tumbuh. Sampai akhirnya setelah 2,5 tahun aku berkelana di perusahaan tersebut, menemukan gue ternyata cinta banget nih sama industri kecantikan ini. Akhirnya aku memutuskan untuk resign dan memulai karir di tahun 2011 sebagai makeup artist. Akhirnya along dulu di tahun 2014 kali ya, aku tuh sadar satu hal. Kenapa semua orang yang aku dandanin, setiap kali aku mau mulai makeup, mereka pasti tanya, "Kak, kamu pakai brand apa?" Setiap aku sebut brand lokal, kesannya tuh aku selalu dipandang sebelah mata. Dan mereka tuh nggak percaya dengan produk lokal. Cuma memang mindset kita sebagai warga Indonesia tuh belum terbentuk bahwa produk lokal itu sama bagusnya, sama bersaingnya kalau dibandingkan dengan produk luar. Karena mungkin bisnis kecantikan ini adalah sebuah bidang yang pasti satu, aku suka. Dan kedua, aku bisa. Beruntung banget aku sudah pernah bekerja di perusahaan kosmetik, aku sudah pernah jadi makeup artist, sudah sering banget mereview produk, jadi aku tahu persis nih, orang Indonesia tuh sukanya warna apa sih? Jadi dari semua informasi yang aku punya, dan dari segala keyakinan yang aku punya, akhirnya aku yakin bahwa industri ini adalah industri yang ingin aku geluti sampai dengan saat ini, gitu. Pengalaman yang mungkin nggak akan pernah aku lupakan sampai kapanpun adalah justru pada saat pertama kali BLP launching di tahun 2016. Kita adalah brand kecil yang istilahnya dibandingkan dengan raksasa-raksasa yang lain, ya elah sekuman kali ya, nggak ada yang tahu gitu. Cuman aku yakin bahwa produk aku ini, si BLP ini, dan dari segi branding atau marketing tuh nggak kalah nih sama brand luar. Dan sudah saatnya kita masuk nih ke mindset warga Indonesia bahwa produk kita tuh berkualitas dan bagus gitu kan. Karena aku nggak tahu ada channel yang bakal menerima produk aku, akhirnya aku mau nggak mau melalui jalur digital paling murah, paling efektif, ya kan. Aku berkomunikasi melalui Instagram, kemudian melalui YouTube aku sendiri, dan aku tahu karena nggak ada channel yang mau mengambil, aku harus bikin channel sendiri. Pada saat itu e-commerce nggak seperti sekarang, nggak ada e-commerce. Jadi mau nggak mau aku harus bikin website sendiri, yaitu blpbeauty.com pada saat itu. Karena kita nggak punya pengetahuan tentang e-commerce, nggak ngerti IT, dan aku inget banget jam 10 pagi pada saat kita launching BLP, websitenya crash. Berkali-kali naik crash. Dan ada momen dimana pada saat itu aku mau masukin resi, 150 resi, kan di manual ya, nggak kayak sekarang cetit masuk gitu ya. Itu hang, dan 150 resi itu ke swipe ke 150 orang ini gitu. Jadi itu adalah momen yang kita nggak akan pernah lupakan sih dalam kita perjalanan BLP di awal. Start dari ruangan sekecil ini kantor kita, dan di pantry, saking kita nggak punya uang, biaya sewanya 12 juta setahun, sampai akhirnya sekarang kita bisa punya karyawan lebih dari 60 dan dengan kantor ruangan yang jauh lebih nyaman gitu. Bisa dibilang BLP ini adalah perusahaan kecil yang start dari orang-orang yang mungkin pengalamannya bukan berpuluh-puluh tahun. Jadi kita semua ini sama-sama belajar dari awal. Jadi dari kita di BLP team, kita berusaha untuk menyebarkan learning culture. It's okay to say you don't know about something gitu. Jadi kayak misalnya kalau kita nggak tahu, ya udah kita bilang aja nggak tahu. Ayo kita cari bareng-bareng. Jadi challenge yang dari internal kita adalah bagaimana kita bisa membuat teman-teman di dalam BLP team ini tetap agile dengan perubahan yang ada, cepat beradaptasi, yang pasti tetap menjunjung tinggi learning culture itu, supaya kita nggak pernah puas dan terus humble bahwa kita akan terus bisa lebih baik ke depannya. Dan kalau dari tantangan dari luarnya, otomatis pasti dari R&D ya. Kita tahu banget Indonesia tuh sekarang nggak kalah nih sama negara-negara tetangga, tapi tetap ada gap yang harus kita capai nih dibandingkan dengan negara-negara, nggak usah negara Eropa atau Amerika deh, negara Asia deh, Korea, Jepang, itu mereka R&D-nya udah bagus sekali, dan aku yakin banget kita bisa tuh menuju ke sana. Bisa dibilang di
4 tahun terakhir dari kita lahir 2016 sampai 2019, BLP itu kayak perusahaan yang lagi mau mulai jalan gitu, bayi yang lagi merangkak. Dan bisa dibilang lagi bagus-bagusnya. Di tahun 2019 kita berhasil membuka 3 toko baru, ada di Jakarta, Surabaya, Jogja, bahkan Jogja baru buka di akhir 2019. Jadi baru 3 tahun 3 bulan berdiri, tahu pandemi. Jadi kita buka toko yang nggak bisa didatengin orang gitu kan. Kita tahu banget itu pasti akan sangat berdampak dengan kondisi performance perusahaan. Karena kosmetik, siapa sih yang pakai kosmetik? Kalau pakai masker, lipstick udah pasti orang nggak pakai, ya kan? Terus orang lebih banyak WFH. Itu pasti akan berdampak sekali dengan performance kita. Cuman kita sangat beruntung bahwa kita start dari bisnis online. Jadi pada saat toko tutup, 6 toko kita tutup, kita sangat mudah untuk switching mindset orang untuk belanja di online. Jadi kita membuat campaign yang bisa dibilang relate kali ya dengan teman-teman di luar sana yang lagi stres, yang mungkin terpaksa harus di-cut gajinya, yang atau mungkin harus di-cut dari pekerjaannya. Kita membuat sebuah komunikasi yang istilahnya kita merasakan apa yang mereka rasakan, dan di sini kita hadir untuk membantu teman-teman supaya merasa lebih baik. Jadi puji Tuhan kita kena, tapi nggak terlalu nelangsa banget gitu, karena kita tahu bahwa setiap perusahaan itu kalau bisa, dan menurut aku ini wajib sekali, punya yang namanya reserve cash atau dana cadangan atau dana darurat. Jadi itu adalah yang kita lakukan sampai sekarang dan sampai nanti kita akan terus menaruh reserve cash di dalam perusahaan kita. Jadi sampai dengan detik ini, puji Tuhan kita tidak pernah meng-cut karyawan sama sekali, kita tidak pernah mengurangi gaji kita juga ke karyawan. Jadi sampai dengan saat ini BLPT masih berjalan dan masih positif, puji Tuhan, dan berharap pandemi ini segera selesai, jadi keadaan bisa sedikit lebih membaik lah gitu. Sebenarnya ini klise sih, tapi ini yang aku lakukan. Berserah kali ya, berserah kepada Tuhan. Jadi apa yang kita punya sekarang kita maksimalkan sebaik-baiknya. Sekarang memang challenge semua pebisnis kalian, apalagi founder atau C-level, bagaimana tetap bisa memotivasi anak buahnya walaupun dia sendiri stres. Setiap kejadian dalam hidup tuh pasti ada tujuannya kok. Nggak mungkin Tuhan bikin rencana kecelakaan. Jadi percaya bahwa apa yang kita lakukan sekarang, apa yang kita alami sekarang itu akan membuat kita menjadi lebih baik ke depan. Definisi mandiri secara ekonomi, kalau menurut aku mungkin bagaimana kita bisa memaksimalkan apa yang kita punya dan tidak bergantung dari apa yang kita tidak punya. Aku tuh start BLP dari uang pensiun papa. Jadi kalau ini aku gagal nih, papa nggak punya jaminan hari tua gitu. Terus aku tahu bahwa aku nggak punya kepercayaan dari channel-channel yang ada di luar, ya aku berusaha untuk cari channel lain yang supaya aku tetap bisa survive. Jadi kemandirian menurut ekonomi adalah bagaimana kita bisa mencari strategi atau mencari cara untuk bisa mewujudkan apa yang kita inginkan dalam hal ini bisnis, karena kita berhubungan dengan ekonomi, tanpa bergantung dari apa yang tidak ada. Yang perlu kita tahu adalah kita kalau mau meng-create sesuatu, apakah kita bisa melakukan itu? Dan apakah memang kita suka? Yang tadi aku sempat bilang, apakah kita suka dan bisa melakukan apa yang kita inginkan? Dan yang kedua, mindset yang perlu dirubah adalah pada saat kita ingin mandiri secara ekonomi, atau kita ingin memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi Indonesia, bukan artinya kita harus membuka bisnis baru. Kalau kamu sekarang bekerja di sebuah perusahaan, ya do your best di situ. Artinya kamu berkontribusi terhadap negara dengan cara kamu melakukan hal yang terbaik, sehingga perusahaan itu bisa berkontribusi untuk negara juga. Menurut aku itu penting banget ya, karena aku bisa bilang itu adalah efek domino kali ya. Pada saat kita bisa mandiri secara ekonomi, secara pribadi dulu deh, kita nggak usah ngomongin company ya. Misalnya kayak contohnya aku dulu mandiri untuk berusaha untuk mencari sendiri. Lama-lama tuh itu akan menggugah atau membangun kepercayaan teman-teman yang tadinya mungkin nggak berani. Bisa dibuktikan bahwa sekarang sejak BLP lahir, banyak sekali tumbuh ekonomi-ekonomi kreatif di bidang industri kecantikan yang baru. Artinya itu bukan, artinya itu adalah kompetitor kita, terus kita harus sinis sama mereka atau julid sama mereka, enggak. Itu artinya industri ini bertumbuh.
Kalau dari aku, pertama aku akan say terima kasih dulu kepada Bapak Jokowi. Terima kasih yang sangat besar dari aku pribadi. Kenapa? Karena sejak BLP berdiri, industri kecantikan itu bisa dibilang menjadi salah satu agenda dari perekonomian Indonesia, dari Kementerian Perindustrian. Aku beberapa kali diajak untuk berkontribusi dalam FGD kementerian pada saat itu. Jadi aku berterima kasih dulu sebelumnya bahwa sekarang industri kecantikan ini sudah mulai dilirik nih, bahwa itu memberikan dampak yang positif buat perekonomian Indonesia. Mungkin pesan aku buat Bapak adalah aku ingin kedepannya bahwa UMKM terutama di industri kecantikan itu lebih diberikan kemudahan dalam birokrasi kali ya. Karena sekarang ide itu banyak sekali. Cuma kadang-kadang kita tuh terbentur dengan birokrasi. Apabila itu dibuat lebih mudah atau tidak berubah-ubah, itu yang lebih penting. Dan yang kedua adalah mohon juga dukungannya bagi industri lokal untuk bisa going internasional. Karena sebenarnya chance-nya udah ada banget nih. Kualitas sudah bisa ditandingi, brandnya sudah banyak yang bisa bilingual. Cuman kita butuh dukungannya untuk bisa lebih banyak exposure ke luar Indonesia supaya bisa membawa nama harum Indonesia di luar sana. Sudah sih itu aja. Paling sisanya sehat selalu Bapak dan semoga tetap kuat dan bersemangat dalam memimpin negara Indonesia ini gitu. Salam cinta dari kami warga-warga muda yang masih bersemangat terus untuk mengembangkan perekonomian Indonesia.